Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya, Akil Mumtaz. Kali ini saya akan membahas salah satu bank swasta asing dan merupakan bank terbesar nomor 6 di Indonesia berdasarkan asetnya. Bank tersebut adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan kode tiker BNGA. Nah, si BNGA ini mempunyai market cap sebesar 35 triliun dan telah IPO sejak 29 November 1989, teman-teman. Jadi sudah cukup lama. Nah, untuk profil perusahaan dari CIMB ini, jadi CIMB Niaga ini merupakan gabungan atau joint venture dari Bank CIMB dari Malaysia dan Bank Niaga dari Indonesia. Nah, si BNGA ini bergerak di bidang pelayanan, perbankan konvensional, dan juga perbankan syariah, teman-teman. Nah, untuk daftar pemegang sahamnya sendiri, bisa kita lihat bersama bahwa mayoritas pemegang sahamnya dipegang oleh CIMB Group dengan kepemilikan 91%. Sedangkan untuk porsi masyarakatnya adalah 7,7%. Nah, untuk saham treasury-nya adalah 0,75%. Nah, apa itu saham treasury? Jadi saham treasury ini merupakan saham yang beredar, pembelian saham yang beredar oleh perusahaan sendiri, teman-teman. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya adalah menjaga stabilitas harga saham dan manajemen keuangan si perusahaan itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk produk-produk perbankan dari Bank Niaga ini adalah seperti teman-teman lihat di layar kaca, sama seperti bank konvensional pada umumnya, yaitu menyediakan tabungan, kredit, KPR, bahkan untuk produk syariahnya juga menyediakan wakaf, teman-teman. Nah, untuk neraca keuangan si CIMB ini, kita lihat bersama bahwa ekuitas dari Bank Niaga ini selalu naik dari tahun ke tahun, teman-teman. Namun untuk liabilitasnya juga mengalami kenaikan di 2021 dan juga sempat turun di tahun 2022. Untuk asetnya sendiri di sini bisa kita lihat bahwa aset dari Bank Niaga ini sempat turun di tahun 2022. Nah, lanjut kita masuk ke pendapatan dan laba rugi. Jadi untuk pendapatan sisi AMB Niaga ini selalu turun, teman-teman. Meskipun turun si pendapatan BNGA ini, namun laba bersihnya justru meningkat, teman-teman. Nah, ini menandakan efisiensi dari kinerja si BNGA ini juga meningkat, teman-teman. Jadi tidak masalah. Nah, untuk arus kasnya sendiri, arus kas si BNGA ini untuk operasional ini minus, teman-teman. Nah, minus ini mungkin saja bisa diakibatkan oleh penurunan pendapatan bunga dan juga kredit bermasalah. Mungkin bisa juga karena beban biaya pajaknya meningkat, teman-teman. Nah, untuk arus kas investasinya di sini positif. Mungkin si BNGA telah melakukan penjualan aset atau mendapat return dari hasil investasinya. Sedangkan untuk arus kas pembiayaan di sini negatif, menandakan si BNGA mengalokasikan modalnya untuk membayar hutang. Sedangkan untuk arus kas pembelanjaan modal atau capek di sini negatif, teman-teman. Artinya si BNGA ini melakukan pengembangan bisnis. Untuk free cash flow-nya sendiri di sini minus. Mungkin saja karena kalau minus tidak berarti berindikasi selalu buruk, teman-teman. Bisa saja si perusahaan tengah melakukan ekspansi secara masif. Jadi seperti itu. Nah, untuk harga sahamnya sendiri selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat bahwa sudah mengalami kenaikan sebesar 30%. Jadi harga saat ini si saham BNGA ini pada tanggal 5 Juni 2023 adalah 1445. Nah, langsung saja kita masuk ke rasio penting perbankan. Jadi NIM dari si BNGA ini adalah 4,69%, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu NIM itu adalah selisih dari bunga tabungan dengan selisih dari bunga deposit. Nah, NIM untuk selanjutnya adalah non-performing loan atau kredit macet, teman-teman. Jadi kredit macet dari BNGA ini adalah 0,75%. Untuk cadangan modal yang dimiliki BNGA ini adalah 22%. Nah, untuk cara ini teman-teman semakin tinggi justru semakin bagus. Kenapa? Karena berarti cadangan modalnya apabila bank mengalami kerugian itu gede, teman-teman. Jadi kalau semakin tinggi berarti semakin aman, teman-teman. Nah, untuk LDR-nya sendiri adalah 85%. Nah, LDR ini adalah perbandingan antara kredit dibanding orang nabung atau deposit, teman-teman. Jadi seperti itu.
Nah, untuk rasio keuangan sendiri, PBV dari BNGA ini masih tergolong sangat undervalue, yaitu masih 0,77 teman-teman. Nah, untuk pernya juga masih undervalue, yaitu masih di angka 6. Sedangkan untuk DER dari si BNGA ini adalah 640, namun jangan khawatir, seperti yang saya selalu bilang bahwa DER dari perbankan memang relatif tinggi teman-teman. Karena apa? Karena tabungan dari nasabah juga dihitung pada liabilitas perusahaan perbankan ini teman-teman. Nah, untuk ROA-nya sendiri adalah 1,56%, sedangkan untuk ROE-nya cukup bagus di atas 10%, yaitu 11%, 58. Nah, untuk dividen yield-nya sendiri, si BNGA ini mempunyai yield dividen yang cukup tinggi dan bahkan mengalahkan bunga deposito dan juga beberapa produk-produk obligasi negara maupun swasta teman-teman, yaitu 7,97%, hampir 8%. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman tertarik dengan saham BNGA ini? Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang masih dirasa belum mengerti, bisa kita diskusikan bersama teman-teman di kolom komentar. Mungkin cukup sekian analisa saya mengenai saham Bank CIMB Niaga ini. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.